warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Abi Muhammad Rafdi, Ketua dari Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Vokasi IPB, Kabinet Bingkai Karya. Perkenalkan, saya Ananda Rizky Rehansyah, Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, periode 2020-2021, Kabinet Bingkai Karya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahran Silalahi, biasa dipanggil Aan. Alhamdulillah di tahun ini saya diamanahkan sebagai Ketua Departemen Olahraga Seni dan Budaya. Nama saya Hasar Noval, saya Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis. Perkenalkan, nama saya Syifanur Rahmah Maulidia, biasa dipanggil Mahul. Alhamdulillah menjabat sebagai Wakil Ketua Departemen Pendidikan dan Keilmuan Kabinet Bingkai Karya. Saya Mikael Ferdiapo Sansiahan dari Program Studi INF Angkatan 56, saya sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Halo, saya Wahid Riyadi sebagai Kepala Departemen Sosial dan Pengabdian Masyarakat. Nama saya Raden Ramdhani Hadipurnur. Alhamdulillah di Kabinet Bingkai Karya kali ini saya diamanahkan sebagai Direktur Biro Internal dan Audit. Kenalkan, nama aku Magufirah, aku Direktur Biro Eksternal dan Riset Pengembangan. Perkenalkan, saya Syifa Balpas, selaku Ketua Departemen Adkesmah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizal Rahmatullah. Di Kabinet Bingkai Karya ini saya diamanahkan sebagai Direktur Biro Bisnis dan Kemitraan. Halo folks, kenalin aku Jessica Raditya, Wakil Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Kabinet Bingkai Karya. Momen apakah yang tidak dapat dilupakan di tahun ini? Ada 3 momen. Yang pertama itu di mana pimpinan Bingkai Karya berkumpul, kita bercanda tawa bersama. Yang kedua itu momen ketika saya menjadi PJPS di MPKMB 57. Dan yang ketiga tentunya momen paling hektik adalah Pemira 2020. Di tengah keterbatasan seperti saat ini, tentunya akan banyak sekali hal-hal yang sulit dilupakan karena segala bentuk aktivitas dilaksanakan dengan metode yang menyesuaikan dengan kondisi, di mana biasa kita sebut adaptasi. Hal itu yang akan menyebabkan 2020 tentunya akan menjadi cerita dan sulit dilupakan. Momen yang tidak terlupakan di 2020 yaitu ketika kita mendengar adanya kabar COVID-19 yang melanda Indonesia yang mengharuskan kita untuk kuliah secara online. Adanya COVID-19 tersebut, acara-acara yang biasa kita lakukan di setiap tahunnya dan ditunggu-tunggu oleh semua mahasiswa tidak dapat terlaksana di tahun itu. Momen yang tidak terlupakan di tahun 2020 yaitu saat dimana kita masih bisa bertemu secara offline, bertemu dengan teman-teman, mengerjakan program kerja secara offline, melakukan rapat-rapat secara offline. Itu adalah momen-momen yang tidak bisa terlupakan di tahun 2020. Momen yang nggak bisa dilupain di tahun 2020 itu adalah ketika kita dapat kabar kalau harus kuliah secara online selama 2 minggu terlebih dahulu, kemudian dapat kabar lebih lanjut kalau ternyata kita harus kuliah secara online hingga saat ini. Menurut saya, hal-hal yang tidak dapat dilupakan, momen-momen yang tidak dapat dilupakan itu kuliah online, proker online, webinar, lalu segala hal yang berkaitan dengan online. Dan pastinya itu yang membuat kehidupan kita berubah 180 derajat. Untuk momen yang tidak pernah terlupakan di tahun ini, bertemu dan menyaksikan teman-teman sospem yang dapat bekerja sama menjalankan program-program kerja. Paling tidak bisa dilupakan pada tahun ini adalah dimana kebiasaan kita yang biasa melaksanakan kegiatan secara offline maupun kuliah dan organisasi itu secara offline, tapi di tahun ini kita dibiasakan untuk menjadi online. Dalam momen yang tidak bisa dilupakan pada tahun 2020, ada 3 momen untuk aku. Pertama adalah kuliah online, kedua menjadi moderator online, dan ketiga menjadi delegasi MUN secara online. 3 momen itu kita lakukan secara online tentunya karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Mungkin pertama itu ketika kucing saya meninggal berbarengan di mana proker hari pertama running. Di proker tersebut saya menjadi contact person, jadi kayak hektik dan sedih di waktu yang bersamaan. Kemudian juga ketika keangkringan sama anak-anak yang lainnya, itu cukup memorable. Rabir di Bemko, tidur di Bemko, dan juga jaga Bemko. Yang gak bisa dilupain dari Kominfo periode 2020 itu waktu kebersamaannya dan waktu ngejalanin prokernya. Kita itu biasanya rapat sampai malam, bahkan sampai pagi. Di tahun 2021 adalah di tahun 2020 seperti yang kita ketahui, banyak sekali peristiwa-peristiwa duka dan kelam. Ada banyak rasa kecewa karena mimpi yang terpendam.
Dan tentunya masa pandemi ini membuat semangat kita semakin meredah. Maka dari itu, kita harus bangkit dan tinggalkan, karena masih banyak hal yang perlu diperjuangkan dan tentunya banyak rintangan di masa yang akan datang. Harapan saya di 2021 untuk saya pribadi, harapannya bisa terus konsisten dalam meningkatkan kualitas diri. Lalu untuk dunia, semoga lekas membaik dan juga aktivitas bisa segera kita laksanakan seperti sedia kala, agar kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita sayang. Harapan di 2021 ini yaitu semoga apa yang kita rencanakan di tahun-tahun sebelumnya semoga dapat terlaksana, dan apa yang menjadi target kita di tahun 2021 ini semoga tercapai semua. Harapannya semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali ke kampus dengan melakukan perkuliahan secara offline dan normal kembali, sehingga kita dapat berkumpul lagi bersama teman-teman kita di kampus. Harapan di tahun 2021 adalah semoga sedikit demi sedikit goals kita dapat tercapai, apa yang kita inginkan dapat terwujud, dan semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan kebahagiaan dan juga keberkahan. Kalau saya pribadi sih, saya pengennya bisa ketemu offline, bisa ketemu langsung, nggak usah lewat Zoom, Google Meet, atau video call lah atau apa. Yang penting bisa ketemu secara langsung dan menikmati kehidupan seperti manusia pada umumnya. Untuk harapan di tahun 2021, semoga kita bisa meningkatkan solidaritas di BEM dan bisa menebar kebermanfaatan untuk masyarakat. Harapan di tahun 2021 nanti adalah menebar kebaikan dan manfaat bagi orang lain, dan apa yang kami rencanakan di tahun 2021 nanti terlaksana dengan baik. Harapan di tahun 2021, semoga tahun 2021 menjadi tahun yang bisa membuka banyak kesempatan bagi insan-insan yang mau berkembang dan juga berkarya. 2021 yang pastinya semoga menjadi tahun yang jauh lebih baik di tahun ini. Kita bisa berjumpa secara langsung, pandemi segera hilang dan ada solusinya. Kemudian kita bisa kuliah offline. Terus harapan untuk diri sendiri semoga menjadi diri yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Harapan di tahun 2021, semoga wabah penyakit ini segera menghilang dan kita dapat beraktivitas kembali. Harapan di tahun 2021 untuk Departemen Kominfo, semoga Kominfo tetap baik, lebih baik, dan semakin baik. Semoga teman-teman yang sedang menjalankan amanah semoga tetap diberi kekuatan agar tetap membumi dan bestari. Semoga kita bisa menjalin koneksi, silaturahmi, serta membuat internalisasi yang harmoni. Semoga kita bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk menciptakan suatu sinergi. Dan terakhir, semoga kita semua dapat bisa beradaptasi di situasi, kondisi, dan masa pandemi ini. Harapan untuk Kabinet Bingkai Karya tentunya semoga kita masih tetap bisa beradaptasi ke depannya, dan juga kita harus tetap berinovasi untuk menyuguhkan yang terbaik untuk seluruh warga vokasi. Harapan untuk Kabinet Bingkai Karya tentunya harus bisa lebih baik dari kabinet-kabinet sebelumnya. Semoga internalisasinya bisa lebih erat lagi dengan menjadikan BEM sebagai rumah untuk kita kembali, dan semoga kita bisa menghasilkan karya-karya yang membanggakan untuk kita bingkai nantinya. Apa saja harapan untuk Kabinet Bingkai Karya ke depannya? Harapannya semoga internalisasi dari Kabinet Bingkai Karya ini semakin terjalin dengan baik, sehingga dapat menciptakan karya-karya yang dapat dinikmati oleh mahasiswa sekolah vokasi secara umum. Semoga semakin solid, bisa menjaga keinternalisasian, dan semoga dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan amanah hingga akhir masa jabatan. Harapan untuk Bingkai Karya pastinya harus lebih baik sih daripada tahun lalu, karena pasti seluruh organisasi jika memasuki periode baru pasti ingin lebih baik daripada yang terdahulu. Jadi untuk Bingkai Karya semoga makin aktif, makin bisa beradaptasi, karena yang kita tahu lah pandemi seperti ini membuat kita harus misalnya lebih baru lagi gitu. Apalagi sekarang serba online, dan saya yakin Bingkai Karya pasti bisa beradaptasi dengan baik. Harapan untuk Kabinet Bingkai Karya, semoga kita semakin solid, semakin membingkai semuanya, dan semakin berkarya. Harapan untuk Kabinet Bingkai Karya ke depannya adalah bisa membawa nama vokasi menjadi lebih baik lagi, terus melaksanakan kegiatan atau program yang akan kita bawa nanti ke depannya itu berguna bagi mahasiswa atau mahasiswi vokasi, dan
masyarakat sekitar. Harapan untuk Bingkai Karya. Semoga Bingkai Karya menjadi kabinet terdepan dan selalu membingkai karya-karyanya dengan inovatif, suportif, dan kreatif. Karya kedepannya semoga menjadi kabinet yang full of memories, menjadi kabinet yang terbaik di vokasi dalam sejarah kepribadian vokasi. Harapan untuk Kabinet Bingkai Karya di tahun 2021, semoga teman-teman Bingkai Karya semuanya akan selalu sehat, panjang umur, bahagia, lancar, dan sukses segala kegiatannya. Lara. Beda. Sulit. Menegangkan. Unexpected. Mantap. Obliviate. Ikhlas. Iconic. Unpredictable. Pusing. 2021 akan menjadi tahun yang dikdaya. Penuh kejutan. Membanggakan. Penuh dengan karya. Menarik. Wow. Istimewa. Di tahun yang berkah. Tahun 2021 akan menjadi tahun yang lit. Hebat. Bahagia. Perbaiki. Selamat tahun baru. 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 2021. 2021 Tahun 2021 Semoga tahun ini Akan menjadi tahun yang akan membangkitkan sebuah peradaban dan ciptakan perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.